Drain, maaf. Drain, ya, WSD juga bisa. Kalau WSD dominan pada pasien-pasien yang bekas operasi torakotomi atau bedah daerah paru-paru, sedangkan drain biasanya pada pasien-pasien laparotomi atau pembedahan daerah perut. Biasanya itu ada penghisapan cairan dikeluarkan melalui selang, seperti itu. Terus memberikan obat-obat diuretik, obat-obatan untuk mengeluarkan cairan. Biasanya pasien-pasien dengan bengkak kakinya, bengkak di daerah pembekakan daerah sekitar parunya, itu bisa dikeluarkan dengan cairannya dengan diuretik, ya, atau obat-obatan untuk menurunkan tensi. Terus tensi sistem urinologi, ya, biasanya berhubungan dengan sistem perkemihan, ya, ada gangguan di sekitar sistem perkemihannya, pengeluaran cairan yang berlebih biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan urologi juga. Terus pemasukan cairan yang dibatasi, salah satunya adalah pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal atau jantung yang tadi ada pemasukan cairan yang harus dibatasi. Seperti itu. Nah, ini yang tadi sebenarnya temannya udah memaparkan, ya. Nah, ini pemasangan infus. Brina nggak akan memaparkan pasangan infusnya sekarang. Yang Brina akan... Nah, terkait pengkajian. Pengkajian dari cairan elektrolit, ya. Pemaparan pengkajian untuk cairan dan elektrolit. Yang pertama adalah kita harus tanyakan pemasukannya cairan dalam 24 jam, ya. Tanya ibu atau bapak sudah minum berapa gelas, ya, berapa gelas dalam satu hari. Kamu itu gampang hitungnya aja. Satu gelas itu kita anggap aja 200 cc, ya. Perawat, maaf, Mbak perawat, ini saya minumnya pakainya botol misalkan. Oke, bapak atau ibu botolnya pakai botol yang mana? Kan biasa kalau kita pakai tumbler juga udah ada, ya, di situ, ya, keterangannya berapa mili gitu. Nah, kita bisa hitung aja, bapak atau ibu sudah habis berapa tumbler misalkan. Atau enggak pakai aqua saya. Nah, kalau aqua lebih enak lagi kan. Aqua itu misalkan aqua yang ukuran besar, kita bisa lihat, oh iya ukuran besarnya itu kurang lebih 1.500. Itu udah habis berapa botol dalam satu hari misalkan. Baru satu botol berarti 1.500 kalau mau masukkan ke situ. Dan tanya lagi, selama minum satu botol ini ada tambahan lagi nggak minum misalkan? Oh ternyata saya dapatnya jus atau dapat minuman apalagi misalkan cendol atau apa. Nah itu kita anggap aja 200 cc. Ya seperti itu. Dan tanya kepada pasien, adakah rasa mual muntah? Kalau misalkan mual, berapa kalau ada muntahnya berapa kali muntah? Misalkan kita ibaratkan muntahnya ada nggak 100 mili misalkan. Oh lebih, satu cawan ini misalkan satu baskom kecil misalkan. Oh satu baskom kecil kalau kita ukur kurang lebih itu ada 400 misalkan. Oke, berarti 400. Kalian tulis aja 400 cc atau mili sama aja. Tanya, sudah makan Pak? Atau misalkan, oh sudah makan. Bapak makannya habis? Cuma ini nggak nafsu makannya, katanya gitu. Misalkan ya. Ya kalau boleh tahu habis berapa sendok? Atau setengah porsi atau seperempat porsi, tanyanya gitu. Sendok, setengah porsi, seperempat porsi, seporsi, ya gitu ya nanyanya, ya. Kita beribaratkan kalau kita satu porsi makan itu misalkan 500 ya atau 600, ya udah 600 dibagi aja 4 misalkan. Atau enggak 500 dibagi aja 2 kalau setengah misalkan gitu. Atau 600 dibagi 2 gitu. Ya. Sampai pemasukan ada yang mau ditanyakan?
Begitupun cairannya, cairan infus juga ya. Cairan infus kita lihat tabung pelabotnya. Tabung pelabot itu ada ukuran jumlahnya, berapa milinya. Ternyata saat kita tumpahkan, maksud kita puterin, kan botolnya ukurannya itu adanya di bawah ya, di dekat gantungan di atas pokoknya gini. Tutup botolnya ada di bawah. Pas kita balik, kita tekan aja sedikit, kita tekan ya, kita tekan sampai si botol itu terlihat sisa berapanya. Ada itu, nanti ukurannya di situ ada. Ada kurang lebih 500 cc atau mili. Terus lanjut terkait pengeluaran. Kalau pengeluaran ini kita tanyakan berapa kali buang air besar. Buang air kecilnya berapa kali. Misalkan pipisnya dalam 1 kali pipis ya. Kita normalnya berapa sekali pipis? Ada yang 200, ada yang 250 ya. Coba nanti lihat lagi ya. Nanti kita hitung per 24 jamnya gitu. Kalau sudah, misalkan tadi pemasukan tambah lagi kalau dia misalkan ada tambahan darah, infus darah atau plasma, tambahin ya, masuk ke sini juga. Oke. Terus kalau muntahnya masuk ke pengeluaran. Ya. Terus kalau kita tanyain berapa tadi? Kalau misalkan dia muntahnya ternyata muntah darah. Tanyain berapa? Ada enggak kurang lebih 100 cc misalkan gitu ya. Baik lagi tadi muntahnya ada berapa? Muntahnya ada berapa kali misalkan. Masuk ke situ juga. Pipisnya berapa kali atau BAB-nya berapa kali? Ya. Kadang kalau misalkan pasiennya diare ya, berarti kan tambah campur air tuh, ya. Berarti kita hitung tanyakan juga sekali BAB ada nggak misalkan 200 cc misalkan. Oh, ada misalkan. Tanyakan lagi BAB-nya semua konsistensinya cair semua tanpa ampas atau ada ampasnya atau ada lendirnya, ada darahnya, itu ditanyain juga kayak gitu. Ya. Terus apakah konsistensinya semi padat atau padat gitu. Itu ditanyakan karena terkait pengeluaran. Nah, begitupun darah. Darahnya berwarna apa? Warna hitam atau darah merah terang seperti itu ya. Untuk mengetahui dia adanya ada gangguan di pencernaan atas atau pencernaan bawah. Selanjutnya yang ketiga terkait keseimbangan cairan ya, kita harus lihat ada nggak pengeluaran berlebih yang tadi saya bilang keringat, diare, ada nggak muntah, ada nggak keringat berlebih. Biasanya kalau kita mengalami gangguan mengalami gangguan dehidrasi, biasanya adanya keringat berlebih. Oke, lanjutnya adalah pengetahuan kita tentang keseimbangan cairan seperti rasa haus, kulit kering, ya. Lihat daerah sekitar bibir kering atau tidak, ya. Terus jumlah urinnya berwarnanya lebih gelap atau tidak, misalkan seperti teh. Bisa jadi kalau kita berwarna kuning atau seperti coklat gitu, pipisnya bisa jadi kita kekurangan cairan. Seperti itu ya. Oke, terus pantau berat badan ya, ada penurunan ringan enggak ya, terus berapa cairan peroralnya ya, kalau sedang penurunan berlebihnya supaya berat bisa pemasangan infus seperti itu. Kalau misalkan hanya 5% saja, boleh cairan aja cukup. Nah, ini pengkajian tanda-tanda vitalnya. Pertama suhu tubuh ya. Kalau dia memang dehidrasi ya, dia diaporesis ya. Diaporesis cairan akan meningkat cairannya, pengeluarannya tadinya dari intrastisial menjadi ekstrastisial dan dapat menurun
pasien menjadi shock hipovolemi. Nanti ini shock hipovolemi ada materinya lagi ya. Materi shock hipovolemi, shock kardiogenik, shock anafilaktik, ada shock satu lagi. Ya. Nanti kalian akan bahas itu di materi dengan Bu Retno, seingat saya. Selanjutnya adalah nadi. Nadi akan meningkat dan cairan akan dengan tandanya cairan berkurang dan adanya hiponatremi ya sebagai kompensasi adanya gangguan sistem keseimbangan cairan. Nah, pemeriksaan yang khususnya dengan cairan adalah turgor kulit ya. Turgor kulit bisa di daerah sekitar bibir ya. Terus cubitan di daerah tangan, daerah perut. Nah, itu sangat memudahkan kita untuk melihat adanya gangguan atau tidak. Terus rongga mulut ya. Bibir tadi kering udah. Mata cekung, terus konjungtivanya kering, berwarna pucat. Konjungtiva itu di dalam ya, di dekat klip mata ya. Terus kalau pada bayi, ubun-ubunnya cekung ke dalam ya, ubun cekung dan bayinya lebih sering menangis seperti itu. Nah, kalau kita di sini ada vena jugularis adanya di daerah leher ya, dia terlihat lebih besar, lebih tinggi ukurannya seperti itu. Dan capillary refill atau kuku yang kita capillary refill atau kuku yang kita piting ya, kuku yang kita tekannya itu kalau dia melebihi 3 detik berarti kemungkinan besar kita ada gangguan cairan elektrolit seperti itu. Kalau normalnya kan kurang dari 3 detik. Mungkin itu aja tambahan dari Bu Rina terkait pemeriksaan fisik terkait cairan. Ada